Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz, di mana Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektron diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Efek fotolistrik merupakan proses pembuatan sifat-sifat konduksi listrik di dalam material karena pengaruh cahaya atau gelombang elektromagnetik lain. Efek ini mengakibatkan terciptanya pasangan elektron dan hole di dalam semikonduktor. Selain itu, pancaran elektron bebas dan ion tertinggal di dalam metal. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 meter volt. Unsur yang nomor atau yang tinggi dan juga studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel, fenomena di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik termasuk efek fotokonduktif, efek fotovoltaik, dan efek foto. Kemudian teori modern, cahaya adalah bagian dari spektrum gelombang di mana elektromagnetik juga merupakan sebuah partikel yang memiliki paket energi disebut dengan foton. Oleh karena itu, cahaya mengandung dualisme gelombang partikel, yaitu cahaya berupa gelombang dan juga dapat berupa partikel. Efek fotolistrik membantu menjelaskan mengenai dualisme ini. Albert Einstein adalah orang yang menjelaskan mengenai efek ini dan meraih Nobel Prize in Physics pada tahun 1921. Selanjutnya adalah prinsip dari kerja efek fotolistrik. Prinsip kerja dari efek fotolistrik adalah ketika cahaya menabrak lapisan logam tertentu, kemudian elektron di dalamnya akan terhempas keluar. Elektron akan terhempas keluar hanya jika energi dari cahaya lebih besar dari fungsi kerja logam. Pada efek fotolistrik diperoleh bahwa banyaknya elektron yang terhempas dari permukaan logam atau katoda sebanding dengan intensitas cahaya yang menyinari permukaan logam tersebut. Pada percobaan efek fotolistrik, ada batas frekuensi cahaya terendah yang menyebabkan elektron di katoda melepaskan diri dari atom. Frekuensi terendah cahaya yang digunakan agar terjadi peristiwa fotolistrik disebut dengan frekuensi ambang. Oleh karena itu, frekuensi cahaya berkaitan erat dengan energi foton, energi terkecil yang digunakan untuk menghasilkan arus elektron. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari efek fotolistrik. Karakteristik dari efek fotolistrik ini ada 3. Yang pertama, hanya cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik, di mana hal ini ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu sendiri. Dan yang kedua, ada ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik. Penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi, efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Dan karakteristik yang terakhir adalah ketika terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada pelat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus efek fotolistrik. Nah, mengingat dari pengertian sebelumnya, yaitu efek fotolistrik merupakan
suatu fenomena di mana elektron terlepas dari permukaan logam ketika dikenai radiasi elektromagnetik seperti halnya pada cahaya. Nah, untuk mengatur energi kinetik ini dapat menggunakan efek fotolistrik, yaitu dengan rumus seperti yang ada di PPT, yaitu E kinetik atau E foton sama dengan HF minus work function. Atau ada juga rumus yang mengatakan E foton sama dengan HV minus work function. Sebenarnya penggunaan F dan V itu sama, yaitu untuk mengukur frekuensi cahaya. Nah, untuk keterangannya yaitu E foton yaitu energi kinetik dari elektron dalam satuan joule. Yang kedua yaitu ada H. H yaitu konstanta Planck dengan ketentuan 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Nah, untuk F atau V ini sendiri merupakan frekuensi cahaya dalam satuan Hertz. Selanjutnya yaitu work function, merupakan fungsi kerja logam dalam satuan joule. Kecepatan elektron yang terlepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik dapat dihitung menggunakan rumus kecepatan efek fotolistrik, yaitu V sama dengan akar 2 kali energi kinetik per massa elektron. Kecepatan elektron yang terlepas dipengaruhi oleh energi kinetik dan massa elektron. Karena massa elektron nilainya tetap, maka yang mempengaruhi hanyalah energi kinetik. Semakin besar energi kinetik dari elektron yang terlepas, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan elektron yang terlepas pada eksperimen fisika dan juga pada aplikasi teknologi, seperti halnya dalam pembuatan kamera digital. Nah, rumus untuk energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik adalah energi kinetik maksimal sama dengan E dikalikan dengan V0, dengan E adalah muatan elektron dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dan V0 adalah tegangan atau beta potensial henti dengan satuan volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan prinsip dasar dari berbagai piranti fotonik atau photonic device, seperti lampu LED dan piranti detektor cahaya. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat atau logam, bila permukaan logam tersebut disinari cahaya atau foton yang memiliki energi lebih besar dari energi ambang atau fungsi kerja logam. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein yang menganggap bahwa cahaya atau foton yang mengenai logam bersifat sebagai partikel. Proses pembentukan sinar X. Proses kebalikan fotolistrik adalah proses pembentukan sinar X, yaitu proses perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik yang disebut juga sebagai proses Bremsstrahlung. Adapun penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Kedua, dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listrik diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Ketiga, kamera CCD, chain couple device, dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data
data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang keempat, mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya.